Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Sidoarjo jam 3 lebih baru selesai asar, ya, salat asar. Halo semuanya, saya putuskan untuk live, baru sekarang nih sempat live-nya. Selamat datang, Sugeng Rawuh. Ya, jadi kapan hari saya sempat bikin story, ada pertanyaan kah tentang yang akhir-akhir ini, minggu-minggu ini saya sedang share tentang perjalanan saya ke Nepal dan ada beberapa pertanyaan masuk maupun teman-teman yang di WhatsApp. Itu membuat saya merasa oh ya udah saya merasa perlu untuk bikin live minimal di Instagram yang nanti bisa saya simpan atau saya share di platform yang lain. Tujuan utama jelas untuk membagi informasi dari pengalaman saya yang kemarin. Saya pakai headset, mic-nya pakai mic headset ya, mudah-mudahan bisa diterima suaranya dengan cukup jelas. Karena kalau muka saya sih nggak penting ya, udah gitu-gitu aja mukanya. Tapi semoga suaranya atau materinya atau informasinya bisa diterima dengan jelas. Jadi teman-teman yang hadir sekarang atau mungkin menonton ini nanti ketika setelah saya save, awal saya tertarik dengan Nepal tuh sebenarnya karena bentuk benderanya. Ya, benderanya unik banget gitu ya. Dan ini sudah sejak SD ya. SD kan kita ada pelajaran tuh ya tentang informasi satu negara, terus kemudian termasuk bendera-benderanya, dan bendera Nepal inilah yang menarik perhatian saya. Rupanya impian masa kecil itu bisa jadi kenyataan gitu kalau kita jaga mimpi itu ya. Ini magnet kulkasnya. Oke, hari ini saya mungkin belum membahas tentang pendakian itu sendiri, tapi lebih ke pranya, lebih ke sebelumnya. Karena seperti teman-teman ketahui, kemarin saya sempat share beruntun bagaimana aktivitas ketika saya dari satu bandara ke bandara yang lain. Sebenarnya itu hal yang sangat biasa kalau di luar pandemik, tapi saya sendiri merasakan perbedaannya ketika saya traveling atau jalan-jalan ke luar negeri yang sebelumnya pada saat sebelum pandemik dan kemarin pada saat masih pandemik meskipun sudah mulai dibuka dengan lebih leluasa. Dan saya juga merasakan perbedaan karena biasanya saya kalau bepergian ke luar negeri itu rata-rata lebih sering bersama grup besar di MCI karena menjadi fasilitas reward yang kami dapatkan. Saya bersama tim, bersama grup sudah ada pihak travel pengelola, jadi kita tinggal tahu beres ya, perginya pun bersama grup, jadi seandainya transit atau apapun itu kita tinggal ngikutin aja sama tour guide yang selalu menemani kita sejak start dari Jakarta biasanya sampai ke negara tujuan. Sementara kemarin saya melakukannya sendiri, jadi perjalanan dari Surabaya sampai dengan Nepal itu saya sendiri saja karena dua teman saya yang lain yang sama-sama melakukan pendakian sudah tiba di Nepal 1 hari sebelum saya, dan keduanya berasal dari keberangkatan Jakarta gitu ya. Jadi oke, yang pertama langsung aja ya, pendakiannya mungkin nanti live selanjutnya. Ini saya nggak mau lama-lama juga ya, lagi mau nyiapin buka puasa sama seperti teman-teman. Jadi Nepal itu memang satu negara yang unik, yang punya satu gugusan pegunungan disebut Himalaya, dan gunungnya ada banyak dan tinggi-tinggi, rata-rata di atas 7.000. Yang saya jajaki sendiri namanya Gunung Annapurna, 8.000 sekian kalau sampai puncaknya, tapi yang boleh dijelajahi dalam tanda kutip oleh kita para hikers itu di kisaran 4.130 yang topnya itu. Jadi itu disebut Annapurna Base Camp. Di atas itu izinnya khusus, izinnya spesial, harinya juga spesial. Halo Cirina, terima kasih Cirina hari ini sudah adain Zoom. Siska jadi semangat untuk sambung live di Instagram. Ibu Rina adalah leader saya yang top banget. Barusan saya mengikuti Zoom bersama beliau. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ketinggiannya rata-rata di atas 7.000. Dan itu di atas 4.000 sudah pasti gunung es ya, gunungnya benar-benar es aja. Sementara kami hikers yang diperkenankan untuk mendaki sampai di ketinggian 4.130 ya. Gunungnya ada Everest di sana, kemudian ada Macha Puchare, tulisannya begitu ya. Terus kemudian ada juga Annapurna salah satunya. Mungkin Annapurna nggak terlalu famous ya, yang paling famous kan Everest ya. Nah kami mengambil di batas ketinggian 4.130 itu. Oke, jadi pada saat kami datang, kami menggunakan travel operator ya, travel operator untuk
pendakian. Jadi memang kalau teman-teman misalnya tertarik dengan Nepal, biasanya teman-teman yang mohon maaf yang Buddhis juga ke sana biasanya untuk keperluan ziarah atau mungkin memang suka dengan aktivitas outdoor di sana. Selain di Indonesia sendiri sudah luar biasa, di sana bisa untuk alternatif. Tapi memang teman-teman untuk lalu lintas antar negara, jadi penerbangan yang ke Nepal itu tidak ada yang direct dari Indonesia. Adanya kita harus transit dulu ke Singapura atau transit di Malaysia menggunakan Malaysia Airlines ya. Saya sendiri kemarin menggunakan Singapore Air pulang pergi, dan ini hari ini saya peranya ya, live-nya untuk Infopra. Kalau teman-teman mau tanya boleh, yang lagi ikut live langsung nanya boleh, yang nanti ngikutnya belakangan setelah saya simpan mau tanya di kolom komentar juga silahkan. Jadi sekedar tips aja, saya merencanakan sudah 6 bulan sebelumnya. Jadi ini bulan Maret, saya merencanakan 6 bulan sebelumnya untuk kembali ke Annapurna. Karena sebenarnya rencananya tahun 2020 lalu, cuman ya tertunda karena pandemik. It's okay, semua ada hikmah baiknya. Kemudian setelah fix saya mengatur ulang jadwal saya dan pastinya mengatur ulang izin, karena saya nggak akan pergi tanpa izin suami dan anak saya. Itu nomor satu, saya udah pernah sampaikan di live sebelumnya. Terus kemudian pada saat itu kenapa harus 6 bulan sebelumnya? Jadi 6 bulan sebelumnya teman-teman bisa memilih mau pergi backpackeran sendiri atau pergi menggunakan jasa operator. Semuanya punya resiko, artinya resikonya lebih besar kalau teman-teman memilih backpackeran. Meskipun itu bisa, boleh. Cuman bagi yang pertama kali ke sana gitu ya, atau mungkin yang seperti saya memutuskan sendiri gitu ya. Jadi awalnya saya nggak expect ada teman gitu, saya sendiri pun nggak apa-apa karena saya yang punya keinginan itu. Sebaiknya menggunakan jasa travel operator berkenaan dengan keamanan di sana karena itu jalur gunung ya, terus juga keamanan dan kenyamanan. Oke, setelah 6 bulan sebelumnya saya memilih agen travel atau operatornya, kemudian saya memutuskan untuk mulai order tiket. Waktu itu yang ada di pikiran saya, kenapa saya pilih Maret? Karena kalau bulan sebelum Maret misalnya Januari atau Februari itu musim saljunya tebel banget gitu ya. Jadi kayak separuh perjalanan pasti udah ketemu salju dan itu menjadi trek yang lebih berat. Maret saya pilih April karena izin suami itu berkenaan dengan hari karantina. Bukan berapa hari saya di sana, tapi berapa hari karantinanya. Sebenarnya itu. Beliau menyampaikan kalau Indonesia sudah karantinanya longgar, paling nggak 3 hari aja silahkan, nggak apa-apa. Karena beliau memaklumi ya kalau sebuah perjalanan pendakian itu pasti waktunya panjang gitu ya. Oke, dan saya pilih Maret karena yang ada di benak saya waktu itu dengan doa, Maret ada event MotoGP gitu, biasanya ada sedikit kelonggaran gitu, dan ternyata alhamdulillah ternyata keputusan untuk mengambil jadwal akhir Maret itu saya mengevaluasi pribadi cukup tepat gitu ya. Pada saat saya datang saya sudah tidak mendapat kewajiban karantina. Alhamdulillah, karena saya sendiri sudah booster, sudah vaksin 3 kali ya, dan kondisinya juga di sana sudah lebih longgar karena bordernya juga baru dibuka pada saat saya daftar itu 6 bulan sebelumnya. Oke, lalu tentang tiket pesawat. Tentang tiket pesawat teman-teman bisa browsing di Traveloka atau tiket.com dan lain sebagainya. Harganya, ini saya langsung to the point aja ya, harganya kisarannya PP, kalau teman-teman order sekitar 6 bulan atau 4 bulan sebelumnya, itu Singapore Air saya dapat harga 7 juta PP, itu harga yang bagus ya, karena kadang-kadang kalau kita semakin dekat itu pasti semakin mahal, karena penerbangan ke Nepal itu tidak banyak teman-teman, 1 minggu mungkin hanya 2 kali saja, tidak sebanyak ke negara lain yang mungkin yang lebih populer dari sisi destinasi wisata. Nah, setelah ketemu harga, ketemu tanggal, ketemu travel operator, jelas butuh latvis atau latihan fisik. Latihan fisik itu sesuaikan aja dengan kapasitas fisik masing-masing. Dan kami bertiga, kalau misalnya suaranya ada berbet-berbet, tolong komen ya. Jadi saya bisa perbaiki letak mic headset ini. Kami bertiga umurnya kepala 4 semua, 41, 43 gitu ya ringnya. Dan kami bertiga, kami dipertemukan ya di Nepal itu. Yang 2 dari Jakarta ketemunya di bandara, karena sebelumnya tidak saling kenal. Saya ketemu langsung di Nepal itu. Tapi alhamdulillah langsung klik karena mungkin vibrasinya sama ya. Dan sebelum itu kami sudah chat-chat dan tidak ada menjadi masalah.
teman baru yang menyenangkan, kompak, dan saling dukung. Saya sangat bersyukur dengan situasi itu. Nah, oke, lanjut ya. Setelah itu, kalau ada yang mau tanya langsung silahkan ya. Oh, sorry. Waalaikumsalam. Saya jawab Mbak Putri. Berapa hari di sana? Sebenarnya teman-teman, kalau mau santai itu rute pendakian normalnya 7 hari. 7 hari. Mulai dari start sampai dengan kembali. Ya, 7 hari itu ada 2 pilihan. 7 hari dengan, jadi dari saya Sidoarjo, Jakarta, Singapura, Kathmandu, gitu ya, itu dulu. Nah, ada pertanyaan sih kemarin, kenapa nggak langsung Surabaya, Juanda maksudnya, Surabaya ke Singapura, kenapa harus ambil yang transit Jakarta dulu? Jadi yang saya katakan, saya sudah order tiket pesawatnya sudah 6 bulan sebelumnya, dan 6 bulan yang lalu itu memang belum dibuka penerbangan internasional untuk Bandara Juanda, baru dibuka 3 minggu yang lalu lah sebelum saya datang itu. Jadi ya sudah, saya pakai tiket yang sudah ada, menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ada, karena sudah di schedule juga dengan di sana kapan saya datang dan kapan kami akan memulai pendakian. Setelah itu apa nih biar urut. Oh, ini aja ya, syarat bandara dulu aja ya sebelum saya nyampe di sana. Ini kebetulan saya hari ini sebelum saya buang-buang dokumen, saya mau tunjukin dulu ke teman-teman, terutama yang akan melakukan traveling pribadi, bukan dengan grup besar, misalnya dengan travel grup besar seperti biasanya saya bepergian dengan MCI, itu akan lebih mudah karena semuanya akan diatur oleh pihak travel. Tapi pada saat kita bepergian pribadi, ya harus disiapin sendiri dokumen-dokumennya. Yang pertama, kemarin saya berangkat tanggal 21 Maret ya, tiba di sini kembali tanggal 30 Maret. Jadi yang sangat perlu, yang berlaku untuk semua akses masuk itu sertifikat internasional. Kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman yang udah booster terus bisa masuk ke aplikasi Peduli Lindungi, itu ada sertifikat internasional. Jadi yang seperti ini, dan saya sengaja print semua, saya jadiin satu kayak gini di dokumen ini. Jadi pas ada misalnya pas boarding tanya, saya langsung serahin ini gitu, paspor dan ini. Di sini ada beberapa dokumen, nanti saya tunjukkan ya. Yang ini penting banget. Ini alhamdulillah saya udah booster, udah 3 kali, jadi masuk Singapura pun oke, ya. Jadi Jakarta pada saat Jakarta di SQ itu di tiketing itu ditanyakan, saya langsung kasih ini sama paspor, dia udah cek sendiri. Dan pada saat di Singapura pun begitu, ini dicek. Kemudian masuk ke Nepal juga begitu, ini dicek ya. Dan waktu itu pas kemarin saya ke sana masih diwajibkan PCR untuk penerbangan internasional. Sepertinya sekarang juga masih ya. Jadi hari sebelum saya berangkat, saya PCR dulu, yaitu udah jamak lah, diperlukan di mana-mana. Jadi dokumen PCR juga saya minta dalam bentuk print out, meskipun dokumen digital pun ada ya di email, tapi saya tetap ambil print out. Waktu kemarin itu untuk kemudahan saya ambilnya di Rumah Sakit Sila Medica, ini di arah Juanda, karena saya udah predik bakalan ambil pada saat sekalian saya berangkat, diantar oleh suami waktu itu. Sambil saya jawab ya, Mas Agung, Mas, Peduli Lindungi negara transit atau di Nepal? Di transit kemarin ditanyain Mas, sama di negara di Nepalnya. Yang di Singapura cuman ini aja sih, cuman dia minta cek dokumen aja, karena kan kita nggak ke imigrasi lagi ya, cuman dicek dokumen pada saat mau masuk area transitnya itu. Entah karena saya dari Indonesia atau bagaimana, tapi hampir semua itu di confirm, ditanyain. Cuman waktu saya balik ke sini itu sudah nggak ditanyain lagi, karena waktu saya balik ke sini saya kebetulan duduk bersebelahan dengan orang Indonesia yang tinggal di Singapura. Beliau mengatakan bahwa di sana sudah hampir kayak diminta untuk lepas masker itu sudah hampir gitu loh, bukan di bandara ya, di kotanya gitu, sudah lebih fleksibel. Jadi pas balik ke sini saya udah nggak pakai ini lagi, sudah nggak pakai ini aplikasi Peduli Lindungi seperti itu. Tapi pas ke sana kan selisih 9 hari ya, itu masih diminta. Dan di Nepalnya iya banget gitu. Pas kita nggak bisa tunjukin ini, baik itu lewat HP ya kan, saya sengaja ngeprint biar gampang aja untuk saya ya. Kalau buka-buka HP dulu atau apa, ya saya pilih begini aja gitu. Orang saya kasih, dia lihat sendiri, oke, silahkan gitu. Alhamdulillah lolos dan mudah, nggak ada halangan. Itu ya. Terus kemudian apa tadi? Oh ya, Sila Medica karena satu jalur
Tapi pada prinsipnya teman-teman bebas melakukan dimanapun. Yang penting rumah sakit yang kita pakai untuk tes PCR itu memang terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi. Itu karena ada juga barengan saya waktu itu sudah di Juanda, dia sampai emosi gitu hanya karena dia PCR ternyata di tempat yang tidak terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi. Dan itu teman-teman bisa cek kok di aplikasinya di lokal kota masing-masing, Sidoarjo di mana misalnya, ini kebetulan di Jombang di mana misalnya, karena saya wong Jombang. Di Jombang di mana, di Surabaya di mana, atau di luar negeri, di luar kota lain pasti ada. Oke, terus kemudian setelah PCR berangkat, aplikasi Peduli Lindungi ini yang internasional ya, yang di print. Saya bahkan sampai ngeprint yang lokal nih, yang lokal sebenarnya, tapi ini nggak kepakai, nggak terpakai. Yang terpakai yang internasional karena ini rutenya memang rute internasional. Kalau lokal mungkin sudah free ya, sudah nggak pakai ya. Terus kemudian saya juga print, karena saya ke Nepal itu ada namanya dokumen CCMC. Jadi tiap negara itu beda-beda ternyata teman-teman. Ada negara tertentu yang mengharuskan ngisi dokumen dulu pada saat masuk, salah satunya Nepal. Jadi Nepal sudah buka lumayan lama, sejak 6 bulan sebelum, ya pas saya daftar itu karena posisi sudah buka, tapi ada syarat dokumen yang harus diisi. Nanti kalau teman-teman pergi Solo itu yang agak kesulitan untuk mencari akses seperti itu. Meskipun bisa sih di googling, tapi kalau kita pakai operator travel lah ya, kita ngomongnya travel. Saya sebut operator karena dia rutenya untuk pendakian. Itu dia pasti udah kasih aksesnya ke kita sebelum kita jalan. Dan satu lagi yang memang saya baru lakukan karena ini solo traveling adalah dokumen insurance atau asuransi. Jadi saya nggak jual asuransi ya, saya hanya jual produk MCI. Saya hanya berbisnis MCI, cuma saya mau share ke teman-teman sekalian. Siapa tahu ada yang akan punya rencana seperti saya dan membutuhkan informasi ini. Jadi sekarang ini teman-teman, kalau kita pergi ke manapun, terutama kayak saya ya, ke luar negeri, saya butuh untuk punya personal travel insurance, polis asuransi ya. Saya pakai Zurich ini, teman-teman cari di mana yang cocok. Karena begini, ini memang tidak ditanyakan di saat kita lewat imigrasi, di sini tidak ditanyakan. Tapi pada saat kita tiba di negara tujuan, terus kemudian kita mau masuk negaranya mereka, kita akan ditanya keperluan kita apa. Nah, keperluan saya kan mendaki, aktivitas yang jelas melibatkan fisik dan ada unsur resikonya. Di situ dia bertanya apakah saya menggunakan travel insurance. Itu penting ya. Harganya sih nggak seberapa. Ini saya untuk 10 hari 783.000 ya, di usia saya 41. Mungkin kalau beda umur beda tarif ya. Ini terutama sih yang saya bisa kasih tips ke teman-teman, usahakan kalau misalnya ambil travel insurance itu ambil paling bukan paling dekat, paling lambat gimana ya, pokoknya usahakan sebelum 14 hari sebelum tanggal keberangkatan Anda. Itu penting. Kenapa? Karena seperti yang saya ambil ini 14 hari sebelumnya, jadi saya udah kontak sebulan sebelumnya sama salah satu agen travel insurance yang saya kenal. Saya nggak perlu rekomendasikan, teman-teman pasti juga masing-masing punya kenalan, tapi kalau mau tahu yang saya biasa pakai, Japri aja ya, DM Instagram boleh, nanti saya kasih nomor WA-nya. Ini kalau misalnya saya ambilnya kurang 7 hari dari saya berangkat traveling, itu ada satu bentuk perlindungan yang akan hangus, yaitu perlindungan terhadap resiko COVID. Nah, itu kan sekarang zamannya itu ya, jadi kita perlu proteksi diri kita masing-masing. Jadi yang saya ambil ini 1 bulan sebelumnya saya udah kontak, dan sekitar kurang 16 hari dari saya berangkat. Jadi dari agen travel insurance ya, asuransinya kontak saya untuk saya isi data dan baru membayar. Jadi begini, pada saat kita membeli satu asuransi traveling yang kita menggunakan cover untuk COVID-nya, amit-amit, terutama kalau biaya pribadi lah ya. Pastilah kita traveling rata-rata biaya pribadi ya, kecuali kayak saya gratisan sama MCI, semuanya sudah di cover sama MCI dan agen travelnya. Kita udah tahu beres aja kan, udah store data. Tapi seperti ini, pada saat misalnya teman-teman kan udah beli tiket nih ya, pulang pergi ke luar negeri yang jelas nggak murah ya. Kalau PP Nepal kemarin teman saya ada yang kenanya sekitar 8 jutaan karena udah kurang 1 bulan apa 2 bulan baru order.
segitu. Kalau misalnya tiba-tiba positif COVID, amit-amit ya, tapi itu kan mungkin terjadi. Kalau kita punya travel insurance yang kita beli 14 hari sebelum kita bepergian, kita bisa klaimkan biaya pembatalan atau cancellation dari si tiket tadi. Jadi kita bisa ajukan nggak bisa pergi karena positif misalnya gitu. Kita antisipasi dan itu nanti diganti dari pihak travelnya. Travel dari pihak asuransinya. Tapi kalau kita belinya telat, kurang 1 minggu baru beli, berarti 7 hari kan, itu coverage untuk COVID-nya biasanya nggak dapat. Itu aja bedanya. Kalau yang lain sama. Nah kemarin juga kami diwajibkan untuk punya asuransi traveling dari asuransi yang jelas gitu ya, karena di kami pada saat pendakian itu ada resiko AMS yang tinggi, acute mountain sickness atau acclimatization mountain sickness, jadi sakit karena ketinggian, dan itu resikonya memang ya kalau terlambat ditangani memang ya resiko sama nyawa gitu ya. Dan biasanya kalau di jalur pegunungan Himalaya itu ada beberapa jenis rescue. Salah satunya rescue helikopter. Ini langsung saya nyebrang dulu ke rescue-nya ya. Kenapa saya menggunakan travel insurance? Rescue helikopter. Ada juga rescue yang kalau kita masih kuat bisa pakai kuda. Nanti akan saya ceritakan di live selanjutnya insya Allah. Nah, rescue helikopter itu biayanya tidak murah, sekitar 20-25 jutaan mungkin ya yang harus kita siapkan. Nah, itu akan di-cover oleh asuransi kalau menggunakan asuransi ataupun rumah sakit di sana. Amit-amit, tapi kita perlu itu ya. Travel insurance ini teman-teman bisa dapatkan di sekitar lah ya, pasti banyak. Pilih aja korporasinya yang jelas. Saya pakai Zurich. Kalau produk MCI udah pasti jelas ordernya ke saya dan ke member-member resmi MCI. Itu ya, itu untuk tentang dokumen. Terus kemudian apalagi ya, dokumen udah. Terus dokumen pas pulang ya, pas pulang langsung ya saya infoin. Jadi pas pulang itu ini perjalanannya aja. Di Nepal saya punya kewajiban untuk PCR. Jadi hari terakhir kami setelah pendakian itu di Pokhara nginep 1 malam, kemudian di Kathmandu di kotanya juga kami nginep 1 malam. Kami pilih hotel yang baik ya, travel yang baik dan hotel yang baik supaya kami bisa istirahat dengan baik. Jadi pas pulang ke Indonesia kondisinya alhamdulillah fit terus gitu. Jadi nggak kayak orang habis mendaki kata suami saya mau pijet, enggak sayang. Alhamdulillah sehat dan baik ya. Jadi ini bentuk dokumen PCR di Nepal. Ada fotonya. Ini foto baru turun gunung. Enggak ya, sudah semalam nginep di Pokhara. Pokoknya baru nyampe hotel langsung ditodong untuk PCR. Dan ini alhamdulillah hasilnya negatif. Lalu pas sampai di Jakarta juga gitu, PCR lagi, dan saya bersyukur saya dapat penerbangan pagi dari Singapura, tiba di Jakarta sekitar jam 10, setengah 11, dan antriannya masih sangat kosong. Jadi kapan hari ada kabar kalau antriannya mengular luar biasa di Bandara Suta, itu informasinya karena kedatangan pesawat yang siang yang bersamaan dengan jamaah umroh yang pas banyak dan beberapa maskapai berdatangan bersamaan. Dan biasanya itu schedule-nya siang sampai sore. Itu memang benar antriannya bisa 2-3 jam hanya untuk antri PCR-nya. Kalau saya kemarin hampir nggak antri, hanya naruh dokumen saya yang saya jadiin satu di map plastik seperti ini, tiket dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya ceritakan untuk dokumentasi yang diperlukan antar bandara atau antar negara. Lalu kemudian yang bisa saya ceritakan lagi selain dokumentasi tentang transit di Singapura. Jadi di Singapura itu tempat transitnya ya seluas itu teman-teman. Jangan dibayangin cuma satu tempat transit gitu. Enggak ya, seluas itu, seluas sebutnya Boulevard Shopping Center itu itu adalah tempat transit. Dan untuk di sana ada hotel ya, ada hotel dan ada long khusus yang eksekutif atau long berbayar ya. Itu saat saya ke sana kemarin itu hanya diperbolehkan yang berbayar ya, maksud saya, yang berbayar hanya boleh penumpang yang berasal dari Singapura. Jadi misalnya dia ke Singapura mau ke tempat kemana gitu, dia masuk dulu ke area situ kan, masuk ke area itu dulu, itu aja yang boleh nginep.
Jadi kayak saya overseas dari negara lain yang transit begitu tidak boleh, tidak diperkenankan. Jadilah saya harus menghabiskan waktu itu saya pilih yang 11 jam memang transitnya di Changi dan cukup nyaman, transit gratis karena tidak boleh ambil yang berbayar, bukan tidak mau ya, tapi tidak boleh, tidak diperkenankan. Cukup nyaman, banyak sofa-sofa dan Changi alhamdulillah aman gitu ya. Itu pun saya lakukan pada saat kembali ke sini. Oh ya, satu hal yang sangat perlu saya informasikan, kalau seandainya teman-teman punya tujuan bepergian ke negara yang seperti saya, bukan negara yang famous di kalangan traveler. Jadi begini, ada satu cerita, kemarin saya dan satu teman saya yang sama-sama pulang, jadi yang dua pulang, yang satu masih tinggal di Nepal. Itu tiket pesawatnya kami beda. Jadi saya berangkat jadwalnya sama-sama Singapore Air, kami cuman beda keberangkatan dari Nepal. Saya berangkat siang, beliau dapat tiket berangkatnya malam. Nah, kami akan ketemu jadwalnya di Singapura. Jadi Singapura Jakarta itu harusnya bareng. Tapi ternyata ada perubahan jadwal dari maskapainya. Ya, dari perubahan jadwal dari maskapai dan tidak terinformasikan kepada yang bersangkutan. Entah karena aplikasinya atau bagaimana, tapi kayak misinfo gitu. Akhirnya pada saat teman saya ke bandara di Tribhuvan Internasional Kathmandu, bandara internasional di Kathmandu, ternyata penerbangan itu yang malam tidak ada. Dan sudah diinfokan kalau penerbangannya diganti siang. Ya harusnya bareng saya. Pada akhirnya dalam situasi seperti itu kejadian di luar perkiraan. Akhirnya beliaunya harus membeli tiket ulang untuk pulang, dan kemarin SQ-nya sudah habis, Singapore Air sudah habis, bisanya pakai Malaysian Air. Jadi kalau bahasa Jawanya tuh kayak Jawa banget ini ya, kepancal gitu ya. Istilahnya kepancal tuh sudah pesawatnya nggak ada, majunya harusnya bareng saya, dan beliau tidak dapat infonya. Mau nggak mau order tiket baru, ketemunya harga 8 juta kalau nggak salah. Tiket pulang aja. Jadi hal-hal seperti itu kita perlu antisipasi kalau kita traveling solo, bukan bersama grup besar yang bisa saling menginfo. Jadi pastikan info yang berkenaan sama diri kita juga update gitu ya. Apakah kita proaktif melihat aplikasinya atau apapun itu caranya, intinya pastikan kita berada dalam situasi yang aman dan nyaman untuk melakukan perjalanannya itu sendiri gitu ya. Belum soal pendakiannya. Oke. Itu terus kemudian selebihnya di sana prokesnya di kota masih sangat ketat, sama seperti di Indonesia, sama. Tapi kalau di jalan-jalan yang tempat ya di jalan-jalan lah, ada yang pakai, ada yang tidak untuk masker. Kalau di gunungnya sendiri nggak ada yang pakai. Jadi waktu saya sampai Pokhara itu kita naik pesawat ya, jadi dari Kathmandu ke Pokhara itu bisa 6 jam atau 7 jam, tapi kami memilih menggunakan pesawat baling-baling, pesawat kecil, itu sekitar 30 menitan, 25-30 menit, dan itu biayanya lumayan, satu kali jalan sekitar 1,7 sampai 1,9, kalau PP ya kaliin 2, sekitar 3, sekian 3,8an. Itu tambahan biaya yang berhubungan dengan berapa hari kalau mendaki di gunung rute saya, Annapurna Base Camp. Karena beda rute, Everest Base Camp jelas lebih lama, rutenya lebih panjang, challenge-nya juga lebih berat, medannya juga lebih berat. Jadi kalau di Annapurna itu 7 hari ya, normalnya. Biasanya kalau teman-teman backpacker tuh 7 hari, karena harus tempuh busnya sendiri udah 6-7 jam, kemudian jalan kakinya juga lebih jauh. Tapi kami mengambil yang 5 hari dengan bypass, satu di pesawat, yang kedua dari sisi jeep. Jadi jeep itu biasanya berhenti di sebentar, saya ada kertas tadi untuk maunya sih nunjukin ininya ya teman-teman ya, nunjukin rutenya ya. Cuman taruhnya lupa, antar aja deh. Jadi jeep yang antar kami itu sampai ke starting point terdekat di dekatnya Jinu. Jadi lumayan jauh jeepnya. Makanya kalau sempat lihat story Siska ada jeep off-road ya, itu kayak rute yang biasanya kita ketemu di YouTube, itu benar-benar jalan yang kecil, tebing, dan itu 2 jalur gitu, 2 jalur.
Ya, itu karena kami ambil fasilitas yang lebih mendekati starting pointnya. Kalau lebih jauh, ya jelas udah beda biayanya juga ya. Semua pilihan ada di teman-teman masing-masing. Dan itu sudah pangkas hari 2 hari di kami. Ya, jadi kemarin makanya videonya habis turun trek jalan sebentar langsung ketemu New Bridge atau jembatan yang baru yang panjang sekali itu ya. Kalau saya lihat videonya yang direkam sama teman di belakang saya itu hampir 5 menit deh kayaknya, itu jalannya santai gitu ya. Mungkin nanti saya akan post di feednya Instagram untuk informasi. Itu New Bridge, jembatan baru, jadi 2018 belum ada tuh jembatan. Ya mungkin dibangun 2019-an kali ya. Sepertinya begitu. Kemarin sudah ada. Itu membantu sekali karena kalau nggak ada jembatan kita harus turun dulu, tapak sungai, naik lagi, terus baru perjalanan dilanjutkan. Di sana cuacanya bagaimana? Kalau teman-teman berangkatnya Maret sampai 3/4 perjalanan masih ketemu yang tanah yang biasa ya, tanah yang biasa bukan yang salju. Baru 3/4 berarti 1/4 perjalanan ke atas, mulai dari Derali. Besok kalau saya live lagi akan saya tunjukkan titik-titiknya. Mulai dari Derali ke atas tuh yang lebih dingin, itu sudah 1/4 atau 1/3 lah ya, 1/3 perjalanan baru ketemu salju yang lebih intens sampai dengan ABC-nya, Annapurna Base Camp-nya. Seperti itu. Semoga informasi sore ini bermanfaat. Ini masih perjalanan antar negara ya, di masa pandemik yang perlu dipersiapkan dari sisi anggaran juga sih ya. Kalau teman-teman backpackeran sekitar berapa gitu ya. Kalau backpackeran sekitar biasanya tarifnya sekitar 10 atau 11 juta untuk pendakian itu sendiri, ditambahkan tiket pesawatnya ya. Normalnya kita bilang 7 sampai 8 juta. Jadi sekitar 18. Tapi kalau kita backpacker kadang-kadang di tea house, saya udah share ya, tea house itu sebutan untuk rumah singgah gitu ya. Di rute-rute di beberapa spot pendakian itu perlu dikonfirmasikan ini makannya ikut travel atau bayar sendiri gitu. Itu perlu dikonfirmasikan. Lalu untuk porter guide juga perlu dikonfirmasikan kalau backpacker. Tapi kalau kita ambil yang saya menyebutnya mungkin yang harganya beda ya, fasilitasnya beda, kita juga perlu akadkan sama si pihak travelnya ini meliputi apa saja. Seperti saya kemarin, biaya yang saya bayarkan otomatis meliputi pesawatnya juga pulang pergi, terus kemudian tambahan chipnya. Nah ini ketemu nih, ini ketemu. Nih, jadi pas di sana di briefing sebentar, dikasih tahu informasinya seperti ini. Ada beberapa titik. Biasanya kalau teman-teman naik bus, kelihatan nggak ya? Kalau teman-teman naik bus itu berhenti di sini, bisa di Nayapul. Kalau backpackeran ya. Tapi kalau kemarin kami pakai jeep, ini naik terus sampai namanya Gandruk, kami lewati pakai jeep sampai namanya Mut, tulisannya MUTQUE, Mutku gitu tulisannya ya. Jadi sudah deket. Setelah ngelewatin Gandruk itu kami sudah naik, posisi masih naik jeep. Baru setelah itu kami jalan kaki ya. Jadi kalau Annapurna itu rute berangkat sama rute pulang sama teman-teman. Oke, itu aja dulu yang hari ini saya infokan tentang perjalanan ini sendiri. Kalau naik gunungnya seru banget. Mungkin bisa diikutin dari sebagian story yang sengaja saya highlight. Story Instagramnya saya highlight ya, di highlights Annapurna. Siapa tahu teman-teman ada yang mau ke sana. Semoga bisa ambil manfaatnya. Untuk travel agentnya saya pakai Suka Jalan-Jalan. Thank you Mbak Lina dan tim yang luar biasa mengakomodir kami. Ada juga beberapa travel lain, teman-teman bebas pilih. Yang penting konfirmasikan, karena itu berhubungan dengan keamanan dan keselamatan kita masing-masing. Itu dulu yang Siska bisa share hari ini ya. Pendakiannya sendiri bisa diikutin di Instagram. Semoga nanti ada kesempatan live lagi khusus untuk ngejelasin rutenya, karena rutenya wow banget. Kalau teman-teman lihat YouTube ya, kadang-kadang cuman cerita yang bagusnya aja gitu ya, nggak cerita sisi lainnya. Nanti kalau saya live saya coba ceritakan sisi lain yang juga bagus, tapi teman-teman perlu tahu ya, untuk informasi yang berimbang. Sekian dari saya, selamat mempersiapkan berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.